menambah berkah dengan materi kita pada hari ini tentang deep learning. Oke, baik Bapak Ibu semua, tidak berpanjang kata, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu em, keynote speech kita di sore hari ini ada Pak Anggi. Wah, Anggi Perdana dari Kepri ya Pak Anggi ya. Wah, Iya, ini Assalamualaikum Bapak Ibu ah, semuanya. Selamat sore. ini guru inspirator kita nih. Sebagai duta teknologi ya Pak ya di Kepri Pak. Iya, Alhamdulillah di tahun 2024 Mas Cikri. Kemudian juga pernah menjadi juara dua di guru unggul pijar sekolah ya Pak ya. Wah, badan Betul, di tahun 2022 kalau nggak salah ya. Bajunya masih ada betul Pak di tahun. Cikri. Wah, masih ada kalau siap, siap. Dan juga ini banyak pastinya Bapak Ibu semua Pak Anggi ini prestasi-prestasinya yang mungkin belum bisa kita sebutkan satu-satu nih. Nah, dan juga ada narasumber kita, ada Mas Rifki Praptama, Master Trainer dari Excellent Team. Sore Mas Rifki. Halo, Assalamualaikum sore Mas Zikri dan Bapak Ibu guru semuanya. Selamat Iya, berjumpa kembali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali. ya, salam kenal Mas Rifki dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan juga saya Zikri, saya akan memandu acara sore hari ini yang nanti kita buka, kemudian nanti mungkin akan ada sesi diskusi di akhir kegiatan kita pada sore hari ini. Dan mungkin bukan hanya diskusi, tapi akan ada tindak lanjut apa yang mungkin bisa kita sharing, bisa kita lakukan dari pelatihan sore hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kita langsung mulai kegiatan kita pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita buka kegiatan kita pada sore hari ini yang akan disampaikan terlebih dahulu dari keynote speech kita, Pak Anggi Perdana. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak Zikri. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Pak Zikri, ini sore-sore kayaknya mungkin saya awali dengan pantun dulu nih ya. Nah, izin Boleh, Pak Pak. Zikri ya. Eh, Laut lepas pastilah dalam. Cakep, Cakep, Kena cahaya memancarkan sinar. cakep. cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk yang hadir pada kegiatan webinar. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya untuk panitia penyelenggara webinar dari Excellent Team ya. Kemudian Pak Rifki juga selaku narasumber dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Salam hormat dan salam semangat ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bapak Ibu pada kegiatan hari ini puji syukur pertama kita curahkan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi nikmat sehat Bapak Ibu sehingga meskipun ya dalam keadaan puasa ya Bapak Ibu tetap diberikan semangat dan diberikan kesehatan sehingga masih bisa hadir dalam webinar yang sangat luar biasa dengan tema optimasi pembelajaran deep learning, Bapak Ibu. Salawat serta salam tentunya tidak lupa juga kita selalu curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karena berkat beliaulah kita sekarang dipertemukan dengan zaman yang penuh dengan pencerahan dan semoga nanti di akhir hayat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Kegiatan ini adalah kegiatan yang penuh perlu kita apresiasi ya, perlu kita apresiasi dari adanya kegiatan webinar ini terutama untuk
excellent team ya, yang kalau saya lihat kayaknya sudah rutin ini melakukan kegiatan-kegiatan webinar untuk memberikan ilmu-ilmu baru ya. Dan ini pun temanya juga kayaknya temanya baru ya, yang sedang hangat dibahas dalam dunia pendidikan, yaitu tentang deep learning. Dan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu semuanya. Apalagi dalam kesempatan kali ini, Excellent Team menghadirkan narasumber yang luar biasa, Pak Rifki Pratama. Alhamdulillah kita selama 3 tahun yang lalu ya, dengan Pak Jikri juga, kemudian ada Mbak Ayu ini saya lihat, Mbak Dita ini apa ya, kita semacam kayak reuni kecil ya, reuni kecil dalam sebuah webinar, karena 3 tahun lalu kita pernah berjumpa dan dipertemukan kembali dalam webinar optimasi pembelajaran deep learning kali ini. Itu saya sangat bersyukur juga dan berterima kasih kepada Excellent Team karena sudah mengundang saya untuk menjadi keynote speaker dalam kegiatan pada kesempatan kali ini. Dan kegiatan pada kesempatan kali ini temanya sangat menarik Bapak Ibu semuanya, dan tentunya Bapak Ibu ini apa ya, sangat perlu ya, dan sangat apa ya, sangat bermanfaat lah materinya pada kegiatan pada kesempatan kali ini. Tapi tadi kata Pak Zikri, tidak hanya materi nanti yang akan diberikan, tapi ada sharing juga ya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang memang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua dalam proses pembelajarannya, terutama dalam pengimplementasian deep learning. Seperti apa itu deep learning? Nah, di sini nanti akan dijelaskan secara lebih detailnya oleh Pak Rifki, yang kebetulan ya Pak Rifki, alhamdulillah ini luar biasa sekali. Di tahun ini Pak Rifki sudah menerbitkan sebuah buku deep learning ya. Kemarin sempat juga saya intip ya, sedikit judul bukunya saja. Nanti isi saya tunggu Pak Rifki semoga sudah selesai cetak ya, supaya saya juga bisa membaca secara utuh isi dari buku yang sudah dibuat oleh Pak Rifki terkait dengan deep learning, bagaimana merancang strateginya, kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikannya, dan ada evaluasinya nanti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya dalam pelaksanaan deep learning. Nah, itu semuanya dikupas nanti. Kalau saya lihat di judul bukunya ini sangat kompleks dan bisa Bapak Ibu baca, pelajari, kemudian Bapak Ibu bisa terapkan. Nah, dalam sesi ini nanti mungkin Pak Rifki juga bisa berbagi ya terkait dengan apa yang sudah dituliskannya dalam buku learning tersebut. Nah, Bapak Ibu di sini diberikan kesempatan yang luar biasa, bisa langsung itu tanya-tanya sama Pak Rifki ya. Karena ini deep learning sejalan juga ya dengan eh, apa namanya, sejalan dengan peraturan ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri, terutama di Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Pak Abdul Mukti, yang dimana deep learning ini diangkat menjadi sebuah pendekatan ya, untuk bukan menggantikan ya Bapak Ibu ya, bukan kurikulum deep learning, melainkan pendekatan untuk melengkapi ya, untuk melengkapi pendekatan-pendekatan yang lainnya, sehingga nanti akan dapat diimplementasikan dengan baik dan menekankan kepada suasana belajar atau proses pembelajaran yang lebih berkesadaran gitu kan, dapat memunculkan kesadaran dari peserta didik itu sendiri, kemudian dapat memunculkan kebermaknaan ya, dan tentunya dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan menggembirakan. Ada meaningful ya kalau nggak salah, kemudian ada meaningful dan ada joyful. Nah, nanti itu akan dikupas tuntas oleh Pak Rifki. Semoga di kegiatan sore hari ini kegiatannya dapat berjalan dengan lancar, dan semoga Bapak Ibu juga dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama ya, dan nantinya bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran, dan semoga juga bisa menghantarkan Bapak Ibu untuk ngabuburitnya ya, menemani Bapak Ibu ngabuburit dan mengantarkan supaya sore hari ini bisa sampai ke
waktunya berbuka puasa ya Bapak Ibu ya. Kayaknya menarik sekali. Saya juga nanti akan mengikuti lagi nih kegiatan dari Pak Rifki nanti. Tapi kalau misalkan saya off cam, mohon maaf ya. Jadi semoga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan diikuti dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian dan manfaatkan kesempatan ini untuk banyak bertanya kepada Mas Rifki dan silakan nanti Bapak Ibu bisa saling sharing terkait dengan proses pembelajarannya di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Daun pandan, daun selasih. Cakep. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jikri dan semoga dalam kesempatan kali ini semuanya diberikan kesempatan untuk bertanya Pak Rifki sehingga tidak bingung lagi itu terkait dengan apa yang namanya pendekatan deep learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggi atas waktunya. Siap, sama-sama. Aduh, tadi udah di-spill sedikit ya sama Pak Anggi ya, Bapak Ibu semua apa itu tadi ada kurikulum apa deep learning ini kurikulum apa bukan sih? Waduh. Kemudian joyful, meaningful, apa sih ini? Wah, mungkin pasti Bapak Ibu lebih penasaran lagi apa itu pengertian dari deep learning dan juga pembelajaran deep learning itu seperti apa. Langsung saja kita masuk ke materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang optimasi pembelajaran deep learning yang akan disampaikan oleh Mas Rifki Pratama, Master Trainer Excellent Team. Kepada Mas Rifki Pratama, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan juga saya mengaturkan eh, terima kasih yang setinggi-tingginya apresiasi saya kepada salah satu orang yang menginspirasi saya yaitu Pak Anggi, guru yang sangat hebat. Jadi 3 tahun lalu saya waktu masih kerja di Telkom gitu ya di bidang digital education membuat sebuah acara berkolaborasi dengan Kemendikbud yaitu namanya program Guru Unggul, gimana caranya kita tuh bikin seolah-olah Indonesian Idol versi guru gitu ya. Jadi keren-kerenan dalam mengajar. Tujuannya untuk mencari inspirasi bagi guru-guru lain untuk bisa menyajikan pembelajaran yang mindful, meaningful, joyful seperti yang akan kita bahas juga di deep learning ini. Nah, kepada Bapak Ibu, salam kenal. Bagi yang baru kenal dengan saya Rifki Praptama. Di sini insya Allah kali ini kita akan bahas dengan detail terkait deep learning. Mungkin nggak terlalu detail ya, kalau mau detail langsung nanti bisa japri-japri lagi. Tapi insya Allah saya akan coba jelaskan secara komprehensif sehingga Bapak Ibu bisa menangkap dan juga mungkin bisa langsung segera mengimplementasikannya di kelas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin langsung saja masuk ke materi. Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya ini em, apa namanya prolog di awal ya, bahwa nanti saya menyampaikan materi nggak lama ya Bapak Ibu ya, jadi mohon disimak kurang lebih hanya 30 menit karena kita juga tentunya harus mikirin buat buka puasa ya Bapak Ibu ya, apalagi yang mungkin ada yang di Indonesia bagian tengah dan timur mungkin nih yang timur udah buka, yang tengah juga hampir menjelang gitu. Jadi saya akan coba jelaskan secepat dan semoga tetap on point. Jadi tinggal disimak nanti kemudian dicatat kalau memang ada pertanyaan. Kalau memang waktunya nggak cukup kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di grup gitu ya atau di dalam bentuk konten. Dan setelah itu, setelah penyampaian materi, saya nanti akan langsung melakukan praktek gitu ya, praktek bagaimana, praktek nyata, karena kita menjanjikan akan ada sertifikat 32 CP apabila Bapak Ibu bukan hanya sekedar ikut serta di sini, tapi coba mengaplikasikan apa yang kita sampaikan pada sore hari. Oke, langsung saja. Deep learning, strategi, implementasi, dan evaluasi. Betul apa yang disampaikan Pak Anggi, saya lagi nulis buku ini, Alhamdulillah sudah naik cetak ya, tinggal ditunggu hasilnya.
Jadi paling terpenting adalah dalam deep learning ini bagaimana nanti kita menyusun strateginya terlebih dahulu, planningnya terlebih dahulu, kemudian melakukan eksekusinya kita kita jawantahkan langsung kepada peserta didik kita di kelas gitu ya. Kemudian kita melakukan evaluasi apakah yang kita lakukan sudah baik atau belum, sudah optimal atau belum dan lain-lain. Oke, kita langsung saja next. Mohon dibantu. Oke, akan ada 6 bahasan yang akan saya sampaikan terkait bagaimana kita kenalan dulu dengan deep learning itu sendiri. Kemudian arahan dari eh, Pak Menteri terkait eh, pendekatan deep learning. Dan kita kupas terkait mindful, meaningful, dan joyfulnya, serta kita olah juga bagaimana nanti menyusun strateginya, implementasinya, dan mengevaluasinya. Oke, next, Mas Zikri. Oke, pertama Bapak Ibu, deep learning itu ya, jadi kalau yang dari arahannya Pak Prof Menteri itu bukan kurikulum ya Bapak Ibu ya, bukan mengganti kurikulum, melainkan adalah sebagai anjuran atau kebijakan pendekatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu diminta untuk melakukan pendekatan pembelajaran dengan cara deep learning. Nah, rujukan tersebut jadi dari bukunya ini ya Michael Fullan, judulnya New Pedagogies for Deep Learning. Di situ ada scan barcode Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau baca, menyimak lebih detail resume dari buku tersebut, silakan di scan barcode-nya atau Bapak Ibu bisa ketik di Google atau di browsernya bit.ly/excellent team /excellent/underscore team kalau mau masuk baca kira-kira resume dari buku tersebut itu apa. Yang jelas, Bapak Ibu, fokus utama dari pendekatan ini adalah bagaimana pengembangan dari 6 kompetensi global, 6 kompetensi yang akan dibutuhkan untuk Indonesia ke depannya ya, karena kita akan menjadi pemain global Bapak Ibu. Kita akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045 dan kita harus menatap secara optimis. Bapak Ibu sebagai perawi sejarah masa depan ini akan menjadi aktor ya, mengkreat aktor-aktor yang akan membawa Indonesia melaju di kontestasi global. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu saat inilah yang nanti akan menjalankan eh, penggeraknya Indonesia. Makanya saya selalu menyampaikan Bapak Ibu saat ini adalah perawi sejarah masa depan. Kompetensi global atau Six Cs gitu ya. Pertama itu ada karakter, ada citizenship, kemudian collaboration, communication, creativity, dan critical thinking. Yang pertama terkait karakter ya Bapak Ibu. Bagaimana karakter ini tentunya mencakup dari ketangguhan, integritas, dan etika. Kita berharap bahwa nantinya peserta didik kita itu memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu menghadapi tantangan dan juga serta berpegang teguh terhadap nilai-nilai moral Pancasila itu sendiri yang menjadi pedoman dari bangsa Indonesia. Nah, pembelajaran berbasis proyek, kemudian juga aksi-aksi nyata yang bisa kita berikan untuk siswa bisa nanti mengembangkan ketahanan dan keberanian dalam decision making, Bapak Ibu. Nah, seperti itu dari harapan dari karakter itu sendiri. Kemudian di kewarganegaraan gitu ya atau citizenship. Jadi di kewarganegaraan citizenship ini kita berharap nantinya siswa itu bisa diajak untuk bisa memahami respon atau isu-isu sosial serta lingkungan secara aktif. Jadi jangan disembunyikan justru ya kalau memang ada yang perlu di-highlight itu justru menjadi knowledge gitu ya. Bukan berarti hanya siswa jenjang SMP SMA, SD pun kalau bisa sudah disadarkan dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kemudian kolaborasi ini menjadi apa namanya salah satu fundamental juga nih syarat untuk kita menjadi pemain global. Nah, kita bangun juga karakter-karakternya. Tidak terkecuali di dunia kerja, Bapak Ibu.
saat ini semakin mengutamakan terkait kemampuan bekerja dan di dalam tim dan juga kemampuan bisa berempati. Nah, pembelajaran ini nantinya mendorong untuk siswa-siswi itu bisa melakukan kerjasama melalui proyek berbasis kelompok, diskusi, kemudian bahkan kalau perlu debat gitu ya Bapak Ibu gitu. Dan nantinya bisa membangun interaksi secara global. Yang keempat adalah communication atau komunikasi. Jadi kita berharap untuk siswa nanti perlu menguasai berbagai bentuk komunikasi, mulai dari lisan, mulai dari tulisan, hingga juga nanti bagaimana berkomunikasi secara digital yang baik, literasi digital. Gitu ya. Teknologi digunakan sebagai sarana untuk nantinya memperkuat keterampilan komunikasinya ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi teknologi perannya membantu. Nah, ini juga perlu kita sadarkan untuk literasi digital itu diterapkan kepada peserta didik kita meskipun dari jenjang bawah. Yang terakhir di Sixis adalah berpikir kritis atau critical thinking. Ini pun juga yang didorong dengan adanya asesmen nasional kemarin gitu ya. Di era informasi yang sangat luas, bahkan sekarang kita sudah masuk ke industri 5.0, di mana AI dan IoT menjadi sahabat kita saat ini, menjadi pendamping hidup kita saat ini. Ini menjadi tantangan baru. Nah, tentunya kita perlu juga menanamkan kalau secara tekstual pasti nanti dengan mudah gitu ya, informasi lebih mudah didapatkan oleh peserta didik kita. Tapi yang paling terpenting adalah nanti kemampuan menganalisa, kemampuan mengevaluasi, kemampuan menafsirkan data itu sangat penting. Dan itu bisa kita cerminkan dalam kita berikan pemahaman di higher order thinking skill atau HOTS. Nah, itulah yang menjadi fundamental dari deep learning itu sendiri ya Bapak Ibu. Oke, boleh di next Mas Sikri. Nah, silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu untuk 3 menit untuk membaca artikel ini. Semoga terbaca ya Bapak Ibu ya. Silakan dibaca artikelnya. Oke, yang sudah selesai membacanya, silakan coba menjawab 3 pertanyaan di samping kanan. Apakah Bapak Ibu bisa menjawab dengan mudah pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, saya akan memastikan bahwa Bapak Ibu akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan yang ada di sebelah kanan, 3 pertanyaan yang ada di sebelah kanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena karena jawaban atau informasinya semuanya tersedia dalam teks yang ada di sebelah kiri. Nah, itu biasa kita sebut dengan surface learning. Bagaimana informasi tersebut tidak terdapat dalam tersirat gitu ya, melainkan tersurat secara langsung. Nah, konsep karakteristik seperti ini bisa kita pahami dengan menghafal tanpa memahami konteks dan makna secara dalam. Kemudian pastinya akan mendorong untuk pembacanya atau siswa gitu ya, fokus pada tuntutan tugas saja seperti untuk menjawab soalnya gitu ya, tanpa mengulang materi dan tanpa merefleksinya. Kemudian pastinya dalam soal model seperti ini dengan bacaan seperti ini akan mengakibatkan kurangnya keterlibatan kognitif Bapak Ibu dalam memahami sebuah materi. Dan rentan juga terhadap lupa informasi karena hanya sifatnya itu surface, sifatnya itu hanya di permukaan saja gitu. Oke, boleh kita next. Oke, silakan. Ini artikelnya sama. Bapak Ibu bisa kira-kira untuk menjawab 3 pertanyaan di sebelah kanan.
Apakah Bapak Ibu dengan mudah menemukan jawabannya? Saya rasa tidak akan mudah gitu ya. Bapak Ibu mungkin akan perlu melakukan 2 sampai 3 kali membaca kembali untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebelah kanan. Karena pertanyaan-pertanyaan di sebelah kanan itu bersifat analisis dan evaluatif Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa kita sebut juga dengan pendekatan secara deep learning Bapak Ibu. Nah, harapannya karakteristik dari model pendekatan seperti ini nanti bisa mengacu pada fokus dan pemahaman dan makna dari materi yang akan dipelajari. Selain itu juga mencari hubungan antara konsep-konsep dan mengintegrasikan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya, informasi dasar, informasi yang sudah kita miliki dari dalam alam bawah sadar kita. Kemudian menggunakan refleksi kritis untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif serta informasi yang dipelajari lebih mudah diingat dan diterapkan karena ini sifatnya adalah situasional. Nah, dari dua jenis pertanyaan yang tadi itu menggambarkan bahwa pembelajaran yang awal yang surface learning itu fokusnya terhadap penyampaian fakta untuk dihafal. Sedangkan pembelajaran yang berbasis eksplorasi seperti yang di sebelah eh, kanan yang orange ini itu untuk eksplorasi aktif dan berorientasi pada konsep. Pertanyaannya, apakah kita harus selalu deep learning? Nah, ternyata tidak juga Bapak Ibu. Ada beberapa kita bisa memanfaatkan pendekatan secara surface learning. Salah satunya untuk peserta didik kita menghafal gitu ya. Menghafal secara fundamental, menghafal rumus apa namanya? Rumus bangunan gitu ya. Keliling, volume gitu ya, kemudian rumus kimia, kemudian mungkin tahun-tahun sejarah, itu memang kita membutuhkan untuk pendekatan secara surface learning. Jadi pemrosesan informasinya berfokus pada aspek permukaan saja, seperti menghafal tanpa memahami secara mendalam. But it's okay gitu ya. Tapi ini hanya jangka pendek. Setelah itu Bapak Ibu harus guyur dengan pemrosesan informasi yang melibatkan pemahaman mendalam atau deep learningnya. Dicoba dengan secara konsep, dicoba dengan pertanyaan-pertanyaan studi kasus dan lain-lainnya. Oke, kita next. Nah, deep learning ini ya Bapak Ibu ya, secara objektif tadi sudah kita jelaskan juga, deep learning pemrosesan informasi yang melibatkan pemahaman mendalam gitu ya, sedangkan surface ini hanya di level permukaan, hanya di level menghafal saja gitu. Namun keduanya bisa dikombinasikan untuk pembelajaran gitu ya. Next. Oke, Bapak Ibu, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Ocha, aku Ocha. Kementeri Aku minum Ocha aja, aku mau sama makan. ya, Prof. Dr. Abdul Muti, bahwa deep learning adalah menciptakan pembelajaran yang lebih mendalam, kritis, dan bermakna dengan memperhatikan 3 elemen utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Oke. Apa itu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning? Kita next dulu. Nah, kenapa sih Pak Menteri itu melakukan menyarankan untuk pendekatan secara deep learning? Yang pertama tentunya kita bicara terkait latar belakang. Latar belakangnya ini adalah VUCA Bapak Ibu. VUCA. VUCA itu singkatan dari apa? VUCA itu singkatan dari volatility atau volatilitas, kemudian uncertainty atau ketidakpastian, complexity atau kompleksitas, dan ambiguity atau ambiguitas. Perubahan masa depan yang sulit. Ada empat faktor tadi itu ya, volatilitas, uncertainty atau ketidakpastian, complexity atau kompleksitas, dan yang keempat ambiguity atau ambiguitas. Maksudnya apa? Pertama, saat ini kita sudah di zaman 5.0 di mana kecerdasan buatan atau AI, IoT, dan Big Data ini mengubah cara bisnis secara kehidupan, secara komprehensif, dan secara masif gitu ya. Bahkan tidak terkecuali juga dengan sektor pendidikan gitu ya. Kita diharuskan juga dengan adaptif dengan terhadap AI ini.
Kemudian uncertainty, ketidakpastian. Saat ini kita sudah sedang menghadapi tantangan global ekonomi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekarang pun juga pasti merasakannya dengan dampak efisiensi ya, karena kontrolnya ini sangat sulit sekali. Banyak faktor, kalau kita berbicara ada faktor geopolitik dan lain-lainnya. Kompleksitas permasalahannya sudah sangat kompleks, Bapak Ibu. Bukan hanya permasalahan kebijakan lingkungan, yaitu ada inovasi teknologi dan mungkin juga ada kepentingan politik. Ambiguitas atau ambiguity atau ambiguitas, yaitu mengacu ketidakjelasan dan memahami informasi atau mengambil keputusan karena kurangnya data secara konkret, gitu kan. Ini yang menjadi tantangan dan salah satu melatar belakangi. Yang kedua, permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi atau HOTS, eh, ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa cek sendiri di tahun 2015 kita peringkat 62 dari 70 negara, Bapak Ibu. Ya, skor literasi kita itu hanya 397, skor numerasi kita hanya 366. Kemudian di tahun 2018 kita peringkat 74 dari 79 negara. Bahkan skor kita turun, Bapak Ibu. Skor kita turun. Nah, di tahun 2022 ini kita peringkat 71 dari 81 negara. Seolah-olah kita tuh naik gitu ya dari peringkat 74 ke 71. Jangan senang dulu. Pertama negaranya nambah dua gitu ya. Yang kedua skornya itu turun Bapak Ibu. Yang sebelumnya di tahun 2018 skor literasi kita 371, sekarang 359. Skor numerasi kita sebelumnya 379, sekarang ada di 366. Ini menandakan bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, menghadapi kompleksitas yang sangat luar biasa. Nah, kemudian juga dibarengi juga ya Bapak Ibu terkait bonus demografi tahun 2035 yang harus kita optimalkan menjadi amal jariah kita nantinya berhasil gitu ya, untuk membawa Indonesia emas 2045. Dan yang terakhir adalah tantangan terkait kompetensi masa depan. Nah, salah satunya di tadi Six Sis tadi ya Bapak Ibu yang wajib kita adakan. Oke, kita next. Next. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk kebablasan. Kita akan masuk terkait bagaimana kerangka pembelajaran yang ada di ini yang dibuat oleh Puskenjar gitu ya. Pertama itu kerangka pembelajaran berbicara terkait bagaimana nanti Bapak Ibu melakukan praktek pedagogisnya. Praktek pedagogis ini menjadi fundamental utamanya dalam pelaksanaan deep learning. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan environment-nya, learning environment-nya atau lingkungan pembelajarannya. Disusun learning environment-nya. Yang ketiga adalah leveraging digital gitu ya, pemanfaatan teknologi digital. Suka nggak suka, mau nggak mau Bapak Ibu, sekarang teknologi digital menjadi peran yang eh, akan selalu terlibat gitu ya di dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Kemudian yang keempat adalah learning partnership, kemitraan Bapak Ibu, kemitraan terhadap kementerian mungkin ya, kemitraan dengan terhadap pihak luar dan lain-lain. Nah, itu juga sama dasarnya tuh yang ditulis oleh Michael Fullan tadi ya di buku Deep Learning tadi. Nah, kemudian mindful sendiri itulah pada fokus pada refleksi dan kesadaran dari proses belajar. Sedangkan meaningful materi terkait isu nyata yang keseluruhan siswa. Dan joyful terkait suasana positif, interaktif, motivasi, dan intristik gitu. Dan ada banyak yang bisa kita lakukan dalam ketiga hal ini. Kemudian di sisi masuk selanjutnya terkait pengalaman belajar gitu ya. Pengalaman belajar ini berbicara terkait peserta didik aktif dalam nantinya peserta didik aktif dalam mengonstruksi dari pengetahuan yang diberikan atau Bapak Ibu. Nah, bisa juga Bapak Ibu terapkan dengan pendekatan secara problem based learning, project based learning gitu ya.
dan lain-lain dengan metode-metode yang lain. Boleh dalam bentuk masalah, boleh dalam bentuk praktik langsung gitu ya. Bisa juga di pemahaman ini gitu ya Bapak Ibu acu juga stimulan juga dengan proses debat atau diskusi gitu. Kemudian terkait aplikasi gitu ya. Maksudnya di sini adalah diharapkan untuk peserta didik nantinya mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Nah, salah satunya Bapak Ibu bisa berikan secara miniatur pelaksanaan dengan STEAM. Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Dan apapun bentuknya itu gitu ya, yang bisa paham gitu ya. Oh, ternyata saya belajar saya belajar menghitung luas persegi, oh nantinya tuh bisa digunakan untuk ketika saya menjadi seorang arsitek gitu ya, misalnya menghitung sebuah luas bangunan dan lain-lain, atau nanti menghitung sebuah luas kebun dan lain-lain gitu. Nah, monggo nanti bisa juga dengan pendekatan secara lokal base gitu ya. Kalau memang di sana di daerah Bapak Ibu agraria gitu ya, mungkin bisa dengan pendekatan agraria. Refleksi, nantinya peserta didik bisa mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil belajarnya gitu ya. Tahu gitu ya fungsi belajarnya untuk apa yang mereka dapatkan dalam pembelajaran tersebut gitu. Nah, kemudian masuk ke kerangka yang lebih dalam lagi, yaitu terkait deep learning itu sendiri, yaitu mindful, meaningful, joyful, atau bermakna, kemudian eh, berkesadaran dan juga menggembirakan gitu ya. Nanti bagaimana Bapak Ibu terkait mindful ya, salah satu tips dari saya adalah Bapak Ibu membuat pertanyaan secara eh, memantik gitu ya. Em, ada Bapak Ibu berikan dulu stimulus kognitifnya, informasinya, stimulus kognitifnya, kemudian Bapak Ibu tegaskan dengan pengenalan topik dan juga Bapak Ibu dekatkan dengan pemantik diskusi. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu kan sekarang sudah pada kenal AI semua. Tentunya Bapak Ibu nanti bisa membuat strategi pendekatan deep learning dengan AI ya. Jadi AI perannya sekali lagi bukan untuk mengganti tugas Bapak Ibu guru, tapi menjadi asisten Bapak Ibu guru semua. Gitu. Kemudian terakhir ya Bapak Ibu nanti akan masuk ke dalam dimensi kelulusan gitu ya. Dimensi kelulusan ini adalah P5+3 nih Bapak Ibu ya. Walaupun sekarang dicetuskan yang P7 ya. Nah, ada tambahan gitu ya terkait kesehatan dan komunikasi serta eh, kewarganegaraan. Nah, ini yang menjadi tambahan gitu ya, pada dasarnya sama. Jadi dari keseluruhan kerangka yang di luar diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa menghasilkan profil lulusan tersebut. Next. Nah, kita akan masuk ke dalam strategi ya Bapak Ibu. Oke, next. Ini paling penting nih Bapak Ibu nih strategi. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari materinya yang hadir pada sore hari ini, kita akan share materinya. Terkait mindful, tentunya Bapak Ibu perlu menganalisis dari kebutuhan dulu. Lakukanlah asesmen diagnostik. Jangan pernah bosan-bosan melakukan asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Ya, baik kognitif maupun non-kognitifnya. Apalagi yang kognitifnya Bapak Ibu lakukan sebelum mulai pembelajaran. Kemudian tentukan tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu jangan kopas teman-temannya ya, karena harusnya Bapak Ibu punya tujuan pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, ini yang masih saya khawatirkan masih banyak yang masih kopas tujuan pembelajaran itu sama. Padahal yang lebih kenal peserta didiknya itu Bapak Ibu. Kemudian aktivitas refleksi, lakukan aktivitas The refleksi. Bluetooth device is ready to pair. Meaningfulnya The Bluetooth device proyek is berbasis connected learning ya, berbasis masalah ya, PBL gitu, harus ada PBL-nya. Kemudian kasih contoh konkret gitu ya, dan kolaborasikan dengan komunitas pembelajaran. Joyful, siapkan kira-kira mau pakai platform apa atau mungkin kalau nggak mau platform digital, platform alat tools lainnya untuk biar Bapak Ibu bisa membangun suasana pembelajaran yang happy. Next. Ini implementasi, oke, next.
Kita nanti akan masuk ke tahapan praktik aja. Udah jam 4.47. Oke, next. Evaluasi. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, yang paling paling terpenting dalam proses nantinya kita bisa melaksanakan dari deep learning ini adalah kita membuat perencanaan terlebih dahulu. AI bisa Bapak Ibu optimalkan untuk melakukan perencanaan lebih matang lagi gitu ya. Jadi pada saat jam pembelajaran Bapak Ibu tinggal eksekusi aja gitu. Oke, mohon izin untuk saya bisa screen ya. Bapak Ibu yang mau mengikuti silahkan monggo gitu ya. Nanti akan ini mau pakai DeepSeek atau ChatGPT karena mungkin responnya apa namanya biar cepat gitu ya. Kita coba pakai DeepSeek ChatGPT aja ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau yang mau ngikutin terkait ininya. Oke, yang pertama dalam proses perencanaan kita tentukan dulu ya Bapak Ibu ya modul ajarnya itu seperti apa gitu kan. Modul ajarnya seperti apa nih untuk kita nanti melakukan pembelajaran deep learning-nya. Nah, di sini ini adalah template yang saya buat. Nanti silakan Bapak Ibu boleh kembangkan juga template-nya, sesuaikan lagi boleh. Di sini kurang lebih tulisannya gini, saya akan mengajar mata pelajaran nama mapel untuk kelas, jenjang gitu ya, dan nama topik, jumlah judul dan lain-lain. Misalnya nih langsung saya tulis ya nama mapelnya apa nih Bapak Ibu kira-kira maunya. Ada yang mau punya saran? Nama apa ya? Antropologi. Antropologi, SMA berarti ya Pak ya? Iya, betul. Oke, boleh. Antropologi. Ini oke, kelasnya kelas berapa Pak? Kelas 10, Pak. Kelas 10 SMA. Nah, saya akan mengajarkan tentang ada topiknya Pak. Topiknya tentang masyarakat apa desa dan kota, kalau nggak salah ya. Masyarakat, Masyarakat desa dan kota. desa, dan kota. Seperti ini ya. Kemudian jumlah apa namanya? Jumlah judulnya misalnya kita minta 5 gitu ya Pak. Nah, di sini nanti dia akan memberikan tips ya untuk lagi-lagi Bapak Ibu, ini perannya hanya asisten kita. Jangan langsung dikopas, kita baca dulu bener apa enggak, validasi atau enggak. Kemudian kalau dirasa sudah oke, kita baca, kita bisa kasih like gitu ya. Kalau misalnya tidak tepat, kita kasih dislike. Nah, penting untuk biar AI kita juga bisa belajar gitu ya, asisten kita bisa belajar. Nah, di sini ada 5 pilihan. Kalaupun kurang, kita bisa minta lagi gitu ya. Desa dan kota, dua dunia, satu bangsa gitu ya, memahami dinamika sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Oke, misalnya kita ambil yang poin nomor 1 gitu ya, untuk jadi judulnya. Kemudian, nah kita menentukan pemahaman bermaknanya ya. Nah ini kita paste gitu ya. Buat pemahaman hayat gitu ya, enduring understanding, pada topik, masukkan nama topik pilihannya gitu ya. Kita masukkan nih nama topiknya nih. Nah, kita susun nih capaian pembelajarannya. Nah, Bapak biasanya kalau misalnya di dalam buku cetaknya gitu ya, itu sudah tersedia capaian pembelajarannya. Tapi kita pun juga bisa menentukan sendiri gitu ya. Nah, ini kita bisa tentukan misalnya ini. Capaian pembelajarannya adalah, kita tambahin ini ya. Siswa mampu memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat, desa, dan kota, misalnya seperti ini gitu ya. Nanti monggo kalau memang ada 2 CP, 3 CP, silakan dimasukkan gitu ya.
Nah, kita minta untuk misalnya 5 gitu ya. Seperti ini. Nah, lagi-lagi kita bisa teliti dulu, kita baca dulu, kita pastikan bahwa tidak kontradiktif gitu ya dengan apa yang kita minta. Nah, kemudian kita sebelum kita bisa nih Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan eh, dalam bentuk ini ya, pertanyaan pemicunya atau pertanyaan di awal pembelajaran gitu ya setelah kita melakukan asesmen. Nah, ini kita minta 5 gitu ya. Kita pilih gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi gitu ya. Nah, misalnya kita minta 5, nanti mungkin kita akan keluarkan cuma 1 gitu. Nah, ini untuk nanti kita berikan pertanyaan di awal pembelajaran gitu ya. Nah, di sini ada bagaimana desa dan kota saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti bahan pangan, kerja, dan lain-lain. Apa saja contoh ketergantungan dan masyarakat? Nah, tadi saya kan sudah memberikan tips ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa terkait pemahaman apa namanya eh, soal ini ya, kita tidak langsung kasih gitu ya, tapi kita berikan juga stimulus kognitifnya dan juga pengenalan topik dari diskusi tersebut. Nah, kita bisa masukkan seperti ini Bapak Ibu, buat narasi atau apa namanya stimulan kognitif dari pertanyaan. Nah, kita ambil pertanyaannya, misal kita pilih yang ini gitu ya, seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa membangun imajinasi peserta didik terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bayangkan sebuah kota besar dengan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan modern, dan lalu sibuk. Setiap hari penduduk kota menikmati berbagai makanan dan kurang lebih intinya seperti ini gitu ya. Kemudian ditanya. Jadi kita kita pacu dulu gitu ya untuk mereka menyusun pemahaman kerangka berpikirnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu langsung nanya pasti siswa juga langsung rooming gitu ya. Tapi kalau kita buat seperti ini terlebih dahulu akan membantunya gitu. Nah, kemudian kita tentunya kita bisa melakukan asesmen diagnostik kognitif terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya dengan soal ini. Jadi ini udah prolog di awal. Nah, di dalam modul kita bisa susun juga nih kira-kira mau bikin soal asesmen diagnostiknya seperti apa. Misalnya 10 untuk soal asesmen diagnostik kognitif dengan tema. Nah, ini temanya kita masukin nih tadi nih terkait masyarakat desa dan kota. Kita bisa tambahkan pada mata pelajaran antropologi untuk kelas 10 jenjang SMA, berikan kunci jawaban dari soal yang kita buat. Nah, oh ini jumlah butir. Oh, sorry, ini salah. Buat 10 butir gitu ya. 10. Misalnya saya mintanya 10 butir aja buat contoh dulu. Terus saya mau karena untuk asesmen diagnostik saja, saya mau bikinnya dalam bentuk pilihan ganda saja. Seperti ini. Nah, ini yang akan kita uji cobakan terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu nanti tadi ya setelah pertanyaan atau sebelum pertanyaan, tapi better dari saya untuk Bapak Ibu lakukan sebelum pertanyaan. Nah, Bapak Ibu juga sudah bisa mencuri dalam proses joint learning-nya itu dengan pengerjaan soalnya itu dengan platform-platform menarik seperti Kahoot, Wordwall,
kuisis, mungkin yang lebih sederhana Google Class, Google Docs, Form gitu ya. It's okay. Penting Bapak Ibu bisa dapat untuk segera bisa memetakan mana peserta didik yang paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Nah, di sini. Apa aku iki Mang Mas? Oke, eh, Keliru meteke aku Mas. ya ada pertanyaan? Keliru meteke apa ilang? Iya terusan. Oh. Nah, kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa melakukan asesmen itu pas tadi nama temanya, ya kita masukkan nama temanya masyarakat dalam kota. Ada mata pelajaran antropologi kelas 10 jenjang SMA. Nah, variasikan strategi pembelajaran sesuai gaya belajar. Dan. Kemudian rencanakan pembelajaran berlangsung dengan jumlah pertemuan. Kita bikin misalnya 10 pertemuan gitu ya. Kebanyakan. Untuk masyarakat desa dan kota aja ya, misalnya 4 pertemuan. Komposisikan pertemuan terdiri dari 3 untuk delivery materi ajar dan jumlah 1 pertemuan untuk penyiapan sumatifnya. Seperti ini. Oke, ini misalnya sudah selesai. Kita juga bisa susun ya. Kita bisa edit-edit lagi sebenarnya di sini, tuh ya. Yang nggak sesuai atau yang sesuai ini kita bisa edit. Kalau untuk ChatGPT yang terbaru sudah bisa seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita udah bikin planningnya, strateginya. Nah, kita bisa juga nih buat strategi model pembelajarannya juga dengan pendekatan inquiry based learning. Tinggal kita ganti aja di sisi sini. Ini kalau apa namanya memang ada subtemanya lebih bagus ya, lebih lengkap lagi gitu. Kita bisa model pendekatan inquiry based learning terkait pertanyaan pemantiknya dulu, turning in-nya dulu, menghubungkan pengetahuan awal dan memunculkan rasa ingin tahunya. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata desa dan kota? Wah, nanti minta mereka untuk menyampaikan ini ya, apa yang ada di top of mind mereka gitu kan. Atau mungkin eh, apa perbedaan utama antara masyarakat desa dan kota gitu kan. Boleh pertanyaan seperti itu. Mengapa kota lebih maju dibandingkan desa? Pilih salah satu aja.
Terus bisa juga ya sudah pendekatan secara meaningnya gitu ya. Bapak Ibu bisa membooster dengan tampilan visualisasi baik untuk bentuk video, kemudian mungkin narasi dan lain-lain gitu. Terakhir mungkin ini aja ya buat ini untuk soal asesmennya ya. Jadi seperti ini karena waktunya sudah jam 5 lewat ternyata. Nah, ini eh, kita masukkan nama temanya terkait tadi ya, antropologi masyarakat desa dan kota. Nah, ini materi satu 2 3-nya ini kita bisa cantumkan ya. Tadi yang tadi nih misalnya nih, konsep dasar. Nah, ini lebih bagus lagi kita sesuaikan juga dengan konten belajar yang kita gunakan ya. Meski buku dari Kemendikbud dan lain-lain. Interaksi sosial dan ekonomi. Eh, atau mungkin Bapak Ibu pakai penerbit lain juga nggak apa-apa gitu ya. Ini. Nah, kalau lebih tinggal tambahin sendiri ya. Nah, ini kita susun ya jumlah butir untuk pilihan gandanya misalnya 10 butir. Kemudian untuk jawab singkatnya ini misalnya eh, 4 butir gitu ya. Terus ini 2 butir, 10, 14, 16, 18 lah. 20. Nah, 2 butir gini ya. Dan untuk sumatifnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu optimalkan ya pakai Quizzes, pakai Google Form, dan lain-lain. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Ini udah kita bisa jadikan terkait jadi modul ajar kita nih Bapak Ibu nih. Jadi planning perencanaan kita nih. Nanti tinggal kita eksekusi. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Saya tutup. Bila taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Mas Rifki. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya tadi Mas Rifki sudah menyampaikan dari teorinya, dari teori deep learning sampai mengimplementasikan deep learning dalam pembelajaran dan teroptimasi oleh AI. Nah, yang tadinya mungkin Bapak Ibu membuat planning pembelajaran itu cukup lama, memakan waktu 1-2 jam ataupun mungkin bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Sekarang bisa teroptimasi dengan adanya bantuan artificial intelligence. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab untuk kita diskusi. Mungkin 2 penanya yang akan kita buka. Nanti pertanyaan berikutnya bisa kita lanjut di grup ataupun bisa langsung di chat secara personal melalui admin kami. Oke, kita mulai buka 2 pertanyaan, 2 penanya. Boleh siapa yang ingin bertanya? Boleh dinyalakan mic-nya atau boleh juga melalui kolom chat. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya tentang bagaimana implementasi yang lebih detail lagi, membuat sistem pembelajaran yang lebih detail. Nah, boleh ditanyakan langsung kepada master trainer kami, Mas Rifki. Bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya udah pada cukup jelas Mas Cikri. Ya, sudah cukup jelas ya. Ya, mungkin nanti em, untuk pengimplementasiannya ataupun untuk mendapatkan sertifikat 32 JP ya Mas Rifki tadi ya. Nah, nanti akan ada sertifikat 32 JP, tapi nah ada tapinya nih Bapak Ibu.
tapi harus mengumpulkan yang tadi mungkin Mas Rifki sudah lakukan. Bagaimana bisa teroptimasi dengan AI, dengan rumus-rumus ataupun dengan prom-prom yang ada. Nah, untuk pengumpulannya, Bapak Ibu semua, nanti untuk yang mau mendapatkan sertifikat 32 JP, prom-promnya ini dimasukkan rumus-rumusnya, dikasih perintah-perintahnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tentunya. Batas pengumpulannya adalah 7 hari ke depan, 7 hari aktif ke depan. Nah, kalau sekarang hari Senin, berarti hari Minggu depan adalah hari terakhir pengumpulan untuk mendapatkan 32 JP, sertifikat 32 JP. Nah, oke. Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa melalui admin kami atau kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi di grup webinar yang sudah ada ataupun grup-grup yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki yang Excellent Team gabungkan. Oke, sebelum kita tutup, Bapak Ibu semua, untuk pertemuan sore hari ini akan ada sosialisasi sedikit, Bapak Ibu, dari tim kami, dari Mbak Dita Fatona. Halo, Mbak Dita. Halo Mas Rifki, Mas Zikri. Oke, siap. Silakan, Mbak Dita, yang jika ingin ada yang disampaikan. Kepada Mbak Dita, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu, apakah masih hadir di webinar? Halo, halo. Ya, Halo, masih ya ini Bapak Ibu ya. Hadir. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Dita Fatona dari Marketing Excellent Team. Nah, kali ini kami ingin mempresentasikan sedikit ya Bapak Ibu terkait pelatihan dari kami, yaitu pelatihan sekolah unggul. Saya izin melampirkan sedikit saja waktunya Bapak Ibu, bahwa kami adalah suatu konsultan pendidikan yang memang fokus dalam pelatihan kompetensi guru. Sebentar, saya izin share. Ya, oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sebentar, Belum, saya ada Sip, loading, agak Mbak Dita. sedikit nge-lag ya. belum Bu. Agak sedikit error ternyata. Baik, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa kalau di Excellent Team ini kita ada pelatihan yang berbasis AI dan juga teknologi yang pastinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Yang paling utama kita ada yang namanya literasi numerasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang sekolahnya memiliki kendala terkait literasi ataupun numerasi, ini kami ada yang namanya pelatihan Lots dan HOTS, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu pun juga bisa apabila ingin terkait artificial intelligence terkait asesmen diagnostik yang biasa dilakukan setiap awal bab baru ya. Ini bisa kita lakukan pelatihan yang asesmen diagnostik, optimalisasi kompetensi guru dengan profil AI. Dan juga Bapak Ibu ada kabar baik bahwa kami ada pelatihan terbaru Deep Learning yang bulan ini resmi diluncurkan oleh Excellent Team dan dibuat langsung oleh Mas Rifki Pratama, narasumber kita hari ini. Yang spesial nih bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan pelatihan untuk sekolahnya hari ini akan kita berikan voucher dan juga diskon apabila mengechat ke admin Bintang. Lalu kemudian kita juga ada beberapa pelatihan-pelatihan lainnya, yaitu ada pelatihan STEAM, ada pelatihan paradigma baru untuk guru PAUD apabila ada guru PAUD, kemudian ada pelatihan coding fun for teacher. Nah, kemudian kita juga ada pelatihan computing thinking, KPK, media pembelajaran interaktif, dan juga berbagai macam pelatihan lainnya yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah. Untuk kapasitasnya bisa kita sesuaikan atau apabila Bapak Ibu bisa bergabung dengan beberapa sekolah, kita bisa laksanakan. Dan juga apabila Bapak Ibu ingin membeli modul deep learning khusus buat hari ini, bisa menghubungi langsung tim kami admin Bintang. Itu saja Bapak Ibu, mungkin dari saya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak langsung admin Bintang ataupun di WA Group optimasi pembelajaran deep learning hari ini. Terima kasih Mas Zikri.
Terima kasih Mbak Dita. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi sudah banyak ya yang disampaikan. Ada insight yang disampaikan oleh Pak Anggi, kemudian juga materi yang sudah disampaikan oleh Mas Rifki, dan tindak lanjut apa yang akan bisa kita lakukan ke depannya, dan juga mungkin lebih detailnya yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Dita. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih telah bergabung pada webinar kita pada sore hari ini tentang optimasi pembelajaran deep learning. Semoga ada tindak lanjut yang bisa kita kerjasamakan ke depannya agar kita bisa mengoptimalkan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Saya akhiri, saya Muhammad Zikri Abdillah. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Kita tutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Dita. Oke. Terima kasih banyak.